Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah agar apa yang Bu Fatin sampaikan dan anak-anak terima dapat bermanfaat bagi kita semua. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar materi pembelajaran fikih. Bab yang pertama. Ada yang masih ingat kita kemarin sudah mempelajari apa saja? Iya, bab yang pertama yaitu berwudu itu mudah. Yang pertama, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian wudu. Apa sih itu wudu anak-anak? Ada yang masih ingat? Iya, pintar sekali. Wudu itu bersih. Maksudnya bersih itu adalah mensucikan diri, membersihkan anggota badan dengan air suci yang mensucikan. Selanjutnya kita sudah belajar apa lagi? Yang kedua, syarat berwudu. Syarat berwudu apa saja anak-anak? Islam, mumayyiz, tidak berhadas besar, dan tidak ada yang menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Nah, itu adalah syarat-syarat wudu. Selanjutnya kita juga sudah membahas macam-macam air wudu. Macam-macam air wudu yang diperbolehkan untuk berwudu apa saja anak-anak? Yang pertama, ada air mata air. Yang kedua, ada air sungai. Yang ketiga, ada air sumur. Lalu air pam. Lalu ada air laut. Selanjutnya air hujan, air embun, dan air salju. Itu adalah macam-macam air yang diperbolehkan untuk berwudu. Selanjutnya, poin yang keempat, ayat tentang wudu. Kita sudah mempelajari tentang ayat wudu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Selanjutnya, poin kelima kemarin menjelaskan tentang rukun wudu. Rukunnya wudu apa saja anak-anak? Yang pertama, niat dalam hati. Maksudnya niat dalam hati, kita sebelum wudu harus benar-benar niat ingin mensucikan diri dari hadas besar ataupun hadas kecil. Selanjutnya, yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka adalah salah satu rukunnya wudu. Lalu yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku. Rukun wudu yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai siku. Tidak boleh hanya pergelangan tangan, tidak boleh. Harus sampai dengan siku. Air wudunya harus sampai dengan siku. Selanjutnya yang keempat, mengusap bagian kepala atau biasa disebut rambut. Kita mengusap bagian depan, rambut bagian depan. Selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, rukun wudu yang terakhir yaitu urut atau tertib. Harus dilakukan dengan benar dan urut sesuai urutannya berwudu. Selanjutnya, poin yang keenam, kemarin kita sudah belajar apa? Benar sekali, pintar. Sunahnya wudu. Nah, sunahnya wudu itu apa saja anak-anak? Yang pertama, ada membaca basmalah. Yang kedua,
membasuh atau mencuci telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Lalu yang keempat, menghirup air ke hidung. Biasa dilakukan setelah kumur, langsung memberikan percikan air ke dalam lubang hidung. Lalu yang kelima, membasuh tangan sampai siku. Itu juga termasuk sunahnya wudhu, rukun wudhu juga termasuk. Yang keenam, membasuh kedua telinga. Yang ketujuh, membasuh anggota wudhu 3 kali. Selama kita wudhu melakukannya 3 kali semuanya. Yang ke-8, mendahulukan bagian yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kita harus mendahulukan bagian yang kanan. Dari tangan kanan, telinga yang kanan, kaki yang kanan, semua didahulukan dengan bagian yang kanan. Dan sunnah wudhu yang terakhir yaitu berdoa setelah wudhu. Sebelum wudhu juga harus berdoa atau berniat, dan setelahnya juga kita harus membaca doa setelah wudhu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang doa sebelum dan sesudah wudhu. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu doa? Doa itu apa sih anak-anak? Doa adalah permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau memohon harus dengan yang khusyuk, benar-benar memohon. Ya Allah, saya berniat wudhu karena ingin membersihkan diri dari hadas kecil ataupun hadas besar. Harus niat dalam hati. Kalau kita memohon dengan niat yang tulus, Allah akan mengabulkan doa kita. Dalam wudhu juga ada doanya. Jika seorang muslim akan berwudhu, hendaklah ia berniat dengan hatinya. Kita semua orang muslim, jadi sebelum sholat kita juga harus berwudhu. Lah, berwudhu itu kita harus dengan niat yang tulus. Setelah berniat, kemudian membaca basmalah. Nah, setelah kita niat, bagaimana sih doa sebelum wudhu? Kita niat terlebih dahulu ya. Nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil aswari fardolillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita melaksanakan wudhu yang pertama, berkumur. Itu adalah salah satu contoh niat. Lalu kemudian membaca basmalah ketika melakukan sebelum wudhu. Lalu doa setelah wudhu. Ada yang sudah hafal doa setelah wudhu? Tidak apa-apa, habis ini kita hafalkan bersama-sama ya anak-anak. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu agar nanti mudah menghafalkannya. Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, itu adalah doa setelah wudhu. Jangan lupa dihafalkan. Niat sebelum wudhu dan doa sesudah wudhu harus kita hafalkan
agar wudhu kita diterima oleh Allah dan sholat kita menjadi sah. Selanjutnya, hukum berwudhu. Yang pertama yaitu wajib. Wajib maksudnya apa? Ada wajib ketika hendak mau melakukan sholat. Ketika kita ingin sholat, kita wajib berwudhu, mensucikan anggota tubuh dari hadas kecil. Selanjutnya, ketika hendak tawaf, kita kalau seseorang berangkat haji pasti tawaf, mengelilingi Ka'bah. Nah, sebelum mengelilingi Ka'bah itu kita wajib berwudhu. Selanjutnya, ketika akan memegang Al-Quran, sebelum kita membaca Al-Quran, sebelum memegang Al-Quran, kita diwajibkan untuk berwudhu, karena Al-Quran adalah kitab suci kita semua, jadi harus dalam keadaan suci. Selanjutnya yang kedua yaitu sunnah. Sunnah artinya jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika tidak dilaksanakan atau ditinggalkan tidak berdosa. Berikut ini adalah saat-saat kita disunnahkan untuk berwudu. Yang pertama, hendak tidur atau mau tidur. Kita sebelum tidur harus melakukan wudu terlebih dahulu agar tidak mimpi buruk, agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Yang kedua, hendak belajar ilmu agama seperti pembelajaran Al-Quran, pembelajaran kitab-kitab. Sebelum kita pembelajaran itu kita harus mensunahkan untuk berwudu. Yang ketiga, hendak mengumandangkan azan atau iqomah. Ini bagi seorang laki-laki. Jadi untuk seorang laki-laki sebelum melakukan azan atau iqomah harus wudu terlebih dahulu, harus dengan keadaan yang suci. Nah, anak-anak, selanjutnya poin pembatal wudu. Poin yang pembatal wudu. Berikut ini adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya, hilangnya kesadaran seperti gila, pingsan, atau tidur nyenyak. Yang ketiga yaitu menyentuh kemaluan. Bisa disebut misalkan kita pernah garuk-garuk permisi pantat, kita harus berwudu terlebih dahulu sebelum sholat karena itu membatalkan wudu. Yang keempat yaitu keluar dari agama Islam. Ya, itu adalah salah satu beberapa hal yang membatalkan wudu. Selanjutnya, poin C, hikmah dan ketentuan berwudu. Yang pertama, hikmah berwudu yaitu sholat menjadi sah. Sholat kita akan diterima oleh Allah karena kita dalam keadaan suci dan kita sudah melakukan wudu. Yang kedua, menjaga kesehatan. Dengan berwudu kita terhindar dari beberapa kotoran. Kita bisa bersih, tubuh kita menjadi segar. Jadi kita menjaga kesehatan. Yang ketiga, melatih ketertiban dan kedisiplinan. Itu adalah beberapa hikmah dari wudu. Selanjutnya, keutamaan berwudu. Wudu memiliki banyak keutamaan, antara lain yang pertama, pembersih dari noda-noda dosa. Ketika kita berdosa, melakukan dosa, kita melaksanakan wudu, insya Allah dosa kita akan berkurang sedikit demi sedikit. Yang kedua, dikenal sebagai umat Nabi Muhammad SAW.
Yang ketiga, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah di bab yang pertama ini tentang berwudu itu mudah. Dari sini anak-anak sudah paham semua. Oleh karena itu, Bu Fatimah ingin memberi tugasnya mengerjakan LKS Fikih halaman 25 sampai halaman 29, Romawi 1 dan Romawi 2. Dikerjakan di LKS Fikih langsung ya anak-anak. Jangan lupa tugasnya mengerjakan LKS Fikih halaman 25 sampai halaman 29. Yang Romawi 1 dan Romawi 2 langsung dikerjakan di LKS saja. Syukron katiron. Nah, anak-anak, Bu Fatimah akhiri ya. Sebelum Bu Fatimah akhiri, mari kita baca hamdalah bersama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukron katsiron. Bu Fatimah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.